Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak lupa mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah Ta'ala, di mana senantiasa terlimpah curahkan nikmatnya atas kita semua. Wabil khusus pada sore hari ini kembali Allah anugerahkan kepada kita kesempatan juga kesehatan hingga kita kembali bisa bertatap muka, bermajelis di tempat yang semoga Allah berkahi ini. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan pula atas keluarganya, para sahabatnya, hingga seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Berharap kita menjadi bagian di dalamnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang hadir, rahimani wa rahimakumullah. Saya mewakili dari tuan rumah mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, rasa bahagia senantiasa terasa di dalam setiap kesempatan bertatap muka dengan panjenengan semua. Panjenengan adalah saudara-saudara yang terikat di dalam ukhuwah yang senantiasa Allah ringankan, Allah mudahkan untuk menghadiri majelis kita bersama ini. Alhamdulillah, di tempat ini ada orang tua kami, ada saudara-saudara, ada sahabat-sahabat semua. Apapun status saya bersama panjenengan semua, apakah terikat dengan nasab ataukah terikat karena iman dan takwa kepada Allah, sangat berbahagia bagi kami, saya sebagai pribadi bisa senantiasa bersama-sama bertolabul ilmi. Semoga apa yang menjadi janji Allah ini bagian dari taman surganya Allah yang ada di muka bumi ini. Semoga kita semua ini benar-benar kelak juga kembali dipertemukan, kembali dihimpun, kembali dikumpulkan
kelak di akhirat nanti di dalam nikmat, di dalam janah-janahnya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita akan sama-sama dengarkan apa yang menjadi tausiah ilmu bagi kita sore hari ini, yang seperti biasanya akan disampaikan oleh Ustadz Umar Faqihuddin, maka mari kita awali perjumpaan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah kita senantiasa tersambung dengan rahmatnya Allah. Karena salah satu janji Allah, setiap aktivitas yang diawali dengan membaca basmalah maka tidak terputus dari rahmatnya Allah Ta'ala. Bapak serta Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh salah satu santri dari Rumah Tahfidz Zaid bin Sabit Putra ini. Kepada yang sudah diberikan amanah, silahkan untuk bisa tampil di atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashrin was-saf'i wal watri wal laili idza yasar. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijar. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أهانن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Mas Jafi yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang Mas Jafi bacakan menambah keberkahan atas acara kita pada kesempatan sore hari ini. Bapak serta Ibu jamaah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah.
Sebelum kita mulai acara kita memasuki acara yang utama, yang inti, yaitu tausiah dari Ustadz Umar Fakihuddin, kami informasikan bahwa sebagaimana biasanya kami siapkan beberapa puluh paket sembako yang nanti kembali kami persilahkan kepada Bapak serta Ibu yang merasa membutuhkan boleh mengambil, atau yang andai kata tidak membutuhkan tetapi ingin membawakan untuk saudara, tetangga yang kira-kira Bapak serta Ibu dilihat perlu untuk diberikan sebingkisan sembako, monggo untuk bisa mengambil, nanti sudah disediakan sama petugas insya Allah. Kembali saya mengajak kepada pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian di momentum yang baik, di hari terbaik, di hari Jumat, mudah-mudahan kita senantiasa Allah ringankan untuk senantiasa berbagi dengan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama dalam bentuk kemanfaatan untuk orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan majelis ini salah satu majelis yang nanti akan membawa dampak tidak hanya kepada yang hadir, tetapi kepada orang-orang di sekitar kita, karena berbagai macam program yang nanti kedepannya akan kami selenggarakan, baik di tengah-tengah majelis maupun di luar majelis. Mudah-mudahan itu menjadi ikhtiar kita bersama untuk menjadikan ukhuwah kita dalam rangka ibadah kepada Allah, bersemangat untuk sama-sama beramal solih dengan bentuk apapun yang kita sepakati nantinya. Maka dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk mengambil paket sembako, mohon dimaafkan apabila nanti ada yang berkeinginan tetapi ternyata kondisi sudah habis, mohon dimaklumi. Insya Allah nanti di kesempatan di Jumat yang akan datang mudah-mudahan Allah kembali mampukan kita untuk bisa memfasilitasinya. Berhubung waktu sudah di pukul 5 sore, maka kepada Ustadz Umar Fakihuddin dipersilahkan untuk berada di tengah-tengah kita di atas panggung. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mohon dimaafkan apabila kami sebagai panitia acara dalam memfasilitasi panjenengan hingga hari ini masih banyak yang kurang berkenan, baik apakah itu tempat dan yang lainnya. Mohon untuk dimaafkan dan diharapkan Bapak Ibu sekalian tetap mengikuti protokol kesehatan. Salah satunya diharapkan Bapak Ibu sekalian membawa masker ketika datang di tempat majelis ilmu di tempat ini. Berharap dengan itu harapannya kita menjadi lembaga, menjadi majelis ilmu yang harapannya tidak menjadi permasalahan buat orang-orang di sekitar kita, karena memang dimaklumi hari ini kita masih berada di tengah-tengah wabah atau pandemi yang masih diberlakukan oleh pihak pemerintah, sehingga ketika bermajelis atau berkumpul dalam jumlah yang banyak maka diharapkan mengikuti protokol kesehatan. Itu tambahan informasinya, mohon dimaafkan segala kekurangannya apabila hal tersebut kurang berkenan, tapi mohon untuk dimaklumi. Itu saja sebagai tambahan informasi. Kepada Ustadz Umar Fakihuddin dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma asrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzubillahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah SWT. Alhamdulillah sore hari ini Allah memperjalankan kita langkah demi langkahnya di majelis yang mudah-mudahan akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas 5 langkah. Setinggi gunung apapun yang mau didaki seseorang itu selalu diawali dari langkah demi langkah. Kami memilih tema dengan langkah agar tidak terlalu membuat silau Bapak Ibu sekalian dengan sulitnya materi sehingga sulit untuk dicerna. Sederhana tapi mudah-mudahan mengena. Harapannya begitu, hari demi hari tiap Jumat kita mengaji, mudah-mudahan bertambah manfaatnya, berlipat pula kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Ada 5 langkah yang akan kita bahas, bagaimana kita meraih kesuksesan demi kesuksesan. Tentunya apakah setelah 5 langkah ini sudah selesai? Tidak. Selanjutnya ada 5 langkah selanjutnya. Setelah itu ya 5 langkah lagi. Setelah itu ya 5 langkah lagi ya. 5 langkah kali 1000 kali kan sudah 5 langkah kali 1000, 5.000 langkah gitu ya. Sehingga makin cepat. Harapannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita jalani dalam kehidupan ini makin sederhana, menuju suksesnya sederhana, kita bisa menolong diri kita karena sukses, juga bisa menolong keluarga kita, selebihnya kita bisa menolong kerabat-kerabat, tetangga dan masyarakat luas. Sehingga kita menjadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang dirasakan manfaat bagi banyak manusia. Bagaimana mungkin kita bisa dirasakan manfaat bagi banyak manusia sementara diri kita itu belum dirasakan manfaat oleh diri kita sendiri. Bahkan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling dirasakan saksinya itu keluarganya yang paling dekat dulu. Sesekali coba ditanya, sebenarnya di mata keluarga kita ini sudah dianggap baik atau belum? Jangan sampai kesaksian kita itu kesaksian yang menuju ke tempat peristirahatan terakhir begitu ya. Itu pun penuh formalitas. Sudah ditandu baru ditanyakan, niki saya napa mboten? Jawabannya, ya saya lah, daripada kita mikul terus begitu ya, kelamaan gitu ya, enggak dibawa ke makam. Saya napa mboten? Nggih saya gitu ya. Kalau kita coba jawabnya itu kemudian jujur, mungkin sampai berapa jam enggak bawa-bawa ke pemakaman. Coba niki saya napa mboten? Duka. Niki saya napa mboten? Blas. Niki saya napa mboten? Utang mohon mboten dibayar napa niku dibayar kok niku. Kesaksian itu kan, itu kesaksian baru mau ke tempat peristirahatan terakhir. Dan saksi-saksi itulah yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga yang akan memberatkan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka berhati-hatilah dengan orang di sekitar kita, karena bisa berpotensi menjadi pembela, juga berpotensi menjadi yang membebani bagi kita sekalian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita menuju sukses kita? Maka yang pertama,
Bisa dibaca. Menuliskan impian yang terbaik. Agak aneh barangkali menurut Bapak Ibu, kajian kok bahasnya yang kayak begini ini. Karena kita belum tertradisikan untuk biasa menulis. Tapi kalau Bapak Ibu berkenan melihat bagaimana para sahabat dahulu di malam perang Uhud, mereka itu saling bercakap-cakap. Apa sih impianmu? Saya itu besok itu pengen ketemu musuh yang kuat. Dia memukul saya memukulnya, kemudian saya mengalahkannya. Terus ketemu musuh yang lebih kuat lagi. Dia memukul saya memukulnya, kemudian saya mengalahkannya. Terus saya pengen ketemu musuh yang lebih kuat lagi. Dia memukul saya memukulnya, kemudian saya kalah. Ini kayak skenario itu. Setelah itu dia memotong kedua telinga saya. Memotong hidung saya. Dan ketika besok ketemu dengan Allah ditanya kenapa telinga, kenapa hidungmu? Saya akan jawab karena membela agamamu ya Allah. Wallahi besok harinya sahabat yang diajak ngobrol itu menemukan sahabat yang semalam itu persis seperti yang diceritakan. Ya bertemu 3 kali musuh, yang kemudian hilang telinganya, yang kemudian hilang hidungnya juga. Ini kok aneh ya? Kok bisa dalam terencana yang luar biasa? Wallahu idza dzanna 'abd. Hamba itu tergantung, Allah itu tergantung persangkaan hamba. Ketika Rasulullah itu dalam keadaan yang amat sulit, lebih sulit dari keadaan hari ini. Maka ini inspirasi kami harus menyampaikan itu karena ini. Salah satunya. Di mana tahun ke-5 Hijriah, Quraisy dan Ghatafan, suku-suku yang memusuhi Rasulullah dan para sahabat itu bersatu. Ngepung kota Madinah. Selanjutnya ini menjadi perang Khandaq dan perang Ahzab namanya lain. Tega-teganya Yahudi yang ada di dalam kota Madinah itu berkhianat. Atas usulan sahabat Salman, maka diusulkan daripada kita membuat benteng ke atas, waktunya juga tidak cukup, kemudian biayanya lebih tinggi, sebaiknya kita membuat benteng ke bawah, maka digali ke bawah. Lebarnya 8 meter, dalamnya 4 meter. Ya sini tiang itu. Jangan dikira namanya itu parit berarti kayak selokan gitu ya. Itu parit dalam banget gitu ya, sehingga tidak bisa dilompati kuda. Lah proses menggali parit ini para sahabat semua bekerja sama gotong royong. Hingga satu waktu ada batu besar yang tidak bisa dipecah, maka para sahabat menyerahkan kapak yang paling besar, gudam yang paling besar kepada Rasulullah. Monggo ya Rasulullah. Barangkali tidak pecah karena tenaga, bisa dengan doa atau dengan mukjizat. Rasulullah memukulkan godam ini kepada batu itu dan keluar api yang terang sekali. Rasulullah bertakbir, para sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Ada apa ya Rasulullah? Takbirnya ngikuti, tapi karepe apa nggak ngerti gitu loh ya. Pokoknya takbir gitu loh. Ada apa ya Rasulullah? Jadi waktu tadi saya memukul batu itu ada kilatan terang sekali. Lah Allah tampakkan slide. Jadi kalau ada yang mengira slide itu zaman hari ini salah. Zaman perang Khandaq itu slide itu sudah ada itu. Lap ditampakkan Romawi dan kalian akan menguasainya tanpa Allahu Akbar. Pukulan kedua maka kilatan lebih terang lagi. Rasulullah bertakbir lebih keras lagi, para sahabat bertakbir lebih keras lagi. Ada apa ya Rasulullah? Ditampakkan kota Persia dan kalian akan menguasai. Allahu Akbar.
pada pukulan yang ketiga yang menjadikan hancur berkeping-keping, itu lebih terang lagi cahayanya. Ada apa ya Rasulullah? Ditampakkan Yaman, istana San'a di Yaman, dan kalian akan menguasainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau itu kita ada bersama Rasulullah, kira-kira seneng enggak? Seneng enggak? Halo Bapak Ibu, seneng enggak? Belum tentu seneng loh ya. Ditampakkan Indonesia dan kalian akan menguasainya. Wah, piye ya? Susah. Mungkin caranya ya piye gitu ya. Lalu mereka itu sedang dikepung, dikhianati dari dalam kota. Kondisinya sedang terjepit. Tiba-tiba diberikan gambaran yang muluk-muluk. Negara Romawi, negara Persia dan San'a di Yaman, tiga-tiganya itu imperium dunia. Tapi Rasulullah bertakbir, para sahabat bertakbir, ya kalau Allah menghendaki, Rasulullah itu sudah mendoakan, ya insya Allah. Maka kenapa para sahabat itu begitu yakin, begitu optimisnya, sekalipun tidak tertuliskan. Karena pada saat itu Rasulullah melarang para sahabat menulis selain Quran, agar semuanya fokus kepada Quran. Bahkan hadis pun tidak boleh ditulis, sehingga para sahabat banyak menghafal. Biar fokus di sini. Biar fokus apa yang akan dikejar. Sebenarnya begitu saja. Dan manfaatnya menuliskan impian yang terbaik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, serta adik-adik yang dirahmati Allah pula, kita bisa menuliskan banyak. Kalau menuliskan banyak berarti yang diminta banyak. Kalau yang diminta banyak berarti manfaatnya banyak. Dan sekaligus menyelesaikan. Berapa banyak satu keluarga saja antara bapak, ibu dan anak itu sering padu. Mana yang akan direnovasi dulu? Kalau bisa kamar mandi Pak, usulan anak. Ibunya usul jangan dapur aja. Bapaknya kalau menurut saya itu ya jalannya. Ya enggak bisa, ramai begitu ya. Emang sudah punya uang? Ya belum. Ini baru menentukan mana yang mau direnovasi itu masalah. Mau jalan dulu, mau kamar mandinya, ataukah mau dapur. Itu rame. Padahal umpama ditulis tiga-tiganya masalah enggak? Enggak masalah. Oh sama-sama enggak punya uang kan? Ya enggak? Lah itu satu keluarga. Lah kalau satu yayasan, satu masjid. Misalkan dituliskan rencana yayasan 100 rencana dalam kurun 10 tahun. Masalah enggak? Sama-sama enggak punya uangnya. Dan itu yang saya lakukan kepada 150 yayasan sehingga mereka itu kemudian lebih bisa berdamai dengan mereka yang ada di dalamnya. Karena ternyata tidak harus mengalahkan dan meng-cancel dari program-program yang lain. Kira-kira kalau 100 program dalam satu yayasan itu Allah mampu mengabulkan enggak? Apakah kalau Allah mengabulkan itu butuh untuk proses bertahap? 1, 2, 3. Apakah begitu? Ya tidak harus, terserah Allah. Mau dikabulkan semua juga enggak apa-apa. Dan kalau itu tertulis dengan rapi, itu menghemat doa Bapak Ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau tidak menuliskan. Alangkah lamanya berdoa itu. Ya Allah, mudah-mudahan 1, hutangnya lunas. 2, lunasnya itu ya cepat toh ya Allah. Terus 3, saya punya usaha. 4, anak-anak kuliah semua. 5, lulus dan tidak terlambat lulusnya. Kemudian 6 apa ya? Bu, nomor 6 apa ya Bu ya? Lama banget begitu loh ya. Begitu sudah, amin. Ada yang tertinggal tadi itu. Ya Allah, tadi ada yang tertinggal. Ini sisipan doa. Nomor 10 ini. Ini kan negara enggak tertulis. Tapi kalau sudah ada tertulis, ada 10 doa, ada 20 doa. Doanya itu pendek. Ya Allah, kabulkan 10 hajat kami. Amin. Ya enggak? Kalau itu dalam satu keluarga, ya Allah mudah-mudahan kabulkan 10 hajat kami. Amin. Satu keluarga. Satu yayasan. Ustadz, ustadzah, santri, santriwati semuanya.
Ya Allah kabulkan 10 hajat kami. Mana Ustadz? Itu sudah di print. Pokoknya amin saja gitu ya. Amin. Amin itu artinya Allahumma istajib. Ya Allah kabulkan semuanya. Beres. Saya kalau berangkat ke Tanah Suci karena merasa di tempat yang mustajab, saya nantang para santri yang mau nitip doa, silahkan. Suatu tas gede itu. Memang Ustadz bisa membaca, kita bukannya strategi sudah tahu ilmunya. Saya bawa tawaf, begitu tiba di multazam, ya Allah kabulkan semua doa yang ada di dalam tas ini. Amin. Selesai, saya menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya begitu ya. Singkat. Dan ketika kami pernah menjabat ketua yayasan, pertama yang saya tulis adalah 130 program yayasan. Kabulkan ya Allah selama 5 tahun ke depan. Wallahi 130 terkabul semuanya. Menuliskan impian yang terbaik. Sehingga tidak perlu padu satu keluarga, apalagi keluarga besar itu. Gara-gara mana dulu yang harus prioritas, tulis aja semuanya. Ternyata ini tidak mudah loh Pak. Bapak ibu saja menuliskan ini enggak mudah loh. Bapak nulis kemudian diserahkan kepada ibu, saya tak koreksi. Iki rasa, iki rasa, iki rasa. Terima saja Pak. Kalau enggak disepakati diterima saja. Setelah itu tulis lagi sampingnya. Ralat. Maka menuliskan impian yang terbaik, Masya Allah. Ketika kami tahu ilmu ini pertama kali, ini kan karena mendengar. Di Universitas Harvard ya, Amerika. Ada 10% mahasiswa yang menuliskan apa yang mereka akan kerjakan kemudian hari. Kemudian 10 tahun kemudian bertemu kembali untuk reuni. Ternyata 10% yang menuliskan apa yang diinginkan dan yang dicita-citakan itu lebih berhasil daripada 90% yang tidak menuliskan. Gara-gara itu saya nulis di secarik kertas. Salah satu bunyi tulisannya, ya Allah sampaikan aku berkunjung ke 24 negara. Saya taruh di atas lemari. Kenapa di atas lemari? Khawatir ketahuan istri. Bukan takut, khawatir kalau dikasihani. Mbok yo ngoco. Lah wong ustad wae kok neko-neko gitu loh. Biar tidak ada persoalan, saya taruh di atas lemari dan saya tidak cerita sebelum berhasil itu. Yang penting kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan sekian doa kami. Wallahi Bapak Ibu, saya sudah lebih dari 24 negara kami kunjungi. Keren kan? Transit. Doa kami enggak lengkap. Saya pernah ke India, pernah ke Dubai, pernah di Malaysia, pernah di Singapura. Ngapain? Transit. Di mana? Ya di bandara aja. Enggak kemana-mana, enggak. Ke Qatar ya pernah. Kan keren, sudah pernah? Sampai mana? Bandara. Enggak kemana? Enggak. Bawa jamaah umrah itu loh Bapak Ibu. Kan ikut membimbing umroh, diminta ya. Oh ternyata Allah mengabulkan jawaban dari doa saya itu ya. Versinya sendiri-sendiri. Coba kalau Ustadz itu harus kaya dulu, kan lama banget begitu ya. Tapi mulai berdoa itu mulai kami diminta untuk mengantar jamaah, ya sudah berangkat. Ke Qatar berapa kali, ke Malaysia berapa kali, tak hitung cendang. 24 negara lebih nih, wah keren itu ya, ngertinya ini. Ustadz go internasional. Bukan hanya rumah makan Lamongan yang go internasional. Ustadz pun juga pernah going to internasional, walaupun cuma transit. Saya percaya, kemudian membuktikan berkali-kali seperti ini, kemudian menjadi rumus dan itu menjadi langkah yang pertama. Kalau kita menuliskan sesuatu, membuat kita itu terprogram. Kalau kita menuliskan sesuatu, membuat doa kita itu cermat, tepat, dan waktunya lebih hemat, tidak boros. Kalau itu dilakukan orang satu lembaga, satu masjid, satu yayasan, alangkah hebatnya kekompakan itu. Ya Allah kabulkan 100 doa kami, kabulkan 100 doa kami, kabulkan 100 doa kami. Itu semuanya doanya sama gitu ya. Itu lebih cepat terkabul di sisi Allah SWT.
Kenapa harus doa itu kompak, kenapa harus seperti apa, itu nanti karena masuk kepada halaman yang kedua. Halaman yang kedua setelah menuliskan impian yang terbaik adalah langkah kedua ditulis tapi ditaruh saja, ya enggak jadi apa-apa. Apa yang ditulis dari impian terbaik itu dilangitkan. Sahabat kami Mr. Naf itu cerita. Ada anak kecil itu belajar menuliskan sesuatu di belakang pintu. Tidak secara langsung cita-citanya itu tertulis, hanya menuliskan misalkan namanya Ibrahim. Profesor Dr. Ibrahim PhD. Padahal dia itu masih SMP. Tapi suka nulis begitu loh. Tapi begitu dia diwisuda menjadi profesor, pertama kali yang dilakukan itu adalah masuk ke dalam kamarnya, kemudian pintunya ditutup. Apakah malu? Enggak, tulisannya di belakang pintu. Terus dia sujud syukur, terima kasih ya Allah telah menyampaikan aku sesuai yang aku tulis di belakang pintu ini. Loh ini di Gresik. Sederhana kayaknya menuliskan sesuatu padanya, tapi itu luar biasa ya, maka berdoa. Lah apalagi kalau itu sudah kita rencanakan. Innallaha yuhibbul mulkhina fid du'a. Allah suka kalau berdoa itu diulang-ulang. Kalau kita berdoa itu menghitungnya pakai perasaan, pasti nanti akan ada ketergesaan. Saya itu sudah berdoa berkali-kali, tapi belum dikabulkan oleh Allah SWT. Berapa kali? Pokoknya sering. Ya sesering apa? Ya pokoknya sering. Lah ya berapa? Perasaan sudah. Ya perasaan kan? Perasaan itu tidak akan mendekati kenyataan. Kalau ngelihat orang gemuk kayaknya tambah gemuk. Enggak, saya kurus. Gemuk yo, kurus. Ngapain pakai perasaan? Bawa aja timbangan, selesai. Sebulan yang lalu berapa kilo? 70 kilo. Sekarang berapa kilo? 90 kilo. Berarti gemuk gitu loh. Enggak, saya rasanya kurus. Ya kurusan daging itulah. Gemuk gitu loh. Timbangan tidak akan bohong gitu ya. Berdoa itu kalau kita punya hitungan, saya akan berdoa sehari 10 kali. Sehabis sholat, sehabis adzan, dua-duanya waktu mustajab. Ya Allah kabulkan 10 hajat kami, amin. Ba'da sholat, ya Allah kabulkan 10 hajat kami, amin. Sebelum duhur, ba'da duhur, sebelum asar, ba'da asar, sebelum maghrib, ba'da maghrib, sebelum isya, ba'da isya, sebelum subuh, ba'da subuh. Sehari berapa kali? 10 kali. Sebulan berapa kali? 300 kali. 300 kali doa kita melangit dan mengetuk pintu langit. Kira-kira langit diketuk 300 kali jebol napa mboten? Lah sak rumah itu ada 10 orang. Semuanya melakukan yang sama, berarti 300 kali 10, 3000 kali doa itu melangit, ngetuk pintu langit. Kira-kira langit tambah jebol apa enggak nih? Kalau sampai 3000 kali langit itu diketuk dan doa panjenengan itu tidak mustajab, alangkah tumpulnya doa panjenengan. Kita itu diketuk 2 kali pintunya, itu rasanya enggak enak itu loh. Loh kong, piye katanya. Ini 3000 kali. Gak enak. Loh kalau sekian banyak ini yo, ada 100 orang. 100 kali 300. Masya Allah. Saya bermain-main dengan ini. Enggak, kami berkali-kali membantu banyak yayasan, membantu banyak organisasi untuk menyelesaikan apa yang menurut mereka itu tidak bisa dilogika. Salah satunya sebuah masjid yang mau dibangun nilainya 13 M. Ya saya berdiri di hadapan para ustadz dan ustadzah. Saya tanya, saya tulis dulu 13 M-nya. 13 M ini besar apa kecil? Besar. Besar apa kecil? Besar. Besar apa kecil? Besar. Bener, itu memang besar. Masa gitu tok?
Kalau di hadapan Allah kecil apa besar? Kecil. Kecil apa besar? Kecil. Kecil apa besar? Kecil. Semua yang nampak pada kita itu besar, di hadapan Allah akan tampak kecil karena Allahu Akbar. Maka siapa yang merapat kepada yang maha besar, semua yang awalnya nampak besar, masalah-masalah besar, itu semua menjadi kecil. Bagaimana kita merapat kepada Allah? Doa. Ada berapa santri yang akan menempati masjid senilai 13 M ini? Ada sekitar 1000-an Ustaz. Masya Allah. Coba kalau sehari mereka itu berdoa 10 kali. Berarti 1000 kali 10, 10.000. Sebulan kali 30 kali 10.000. Apakah para santri dan asatid ini begitu tumpulnya sehingga doa itu tidak terkabul? Hari ini terbangun itu masjid itu senilai 13 M itu. Tidak tahu caranya bagaimana dan cara mengabulkannya seperti apa. Lah kalau setiap keluarga seperti ini Masya Allah luar biasa. Saya lupa kayaknya 3 atau 4 Ramadan yang lalu. Saya ketemu sebuah keluarga. Datang ketemu tuh pakai mobil Evalia. Wah, mobilnya baru, kok sekarang kok usahanya maju ya. Saya digeblek buanter tuh. Pura-pura enggak tahu ilmunya dari Ustadz itu loh. Nah itu caranya gimana itu? Ya pertama saya nulis dan menuliskan mobil yang kami inginkan untuk mobil keluarga. Itu ramainya luar biasa Ustaz. Lah gimana? Ibu itu, istri maksudnya. Istrinya itu pengennya itu Avanza. Saya pengennya Karimun. Anak-anak pengennya Innova. Wah rame itu. Enggak bisa. Ini harusnya Avanza yang ya jangan gitu. Yang lincah itu Karimun. Ya enggak toh. Innova itu gede loh. Rame itu loh. Kenapa rame? Lagi enggak punya uang. Kalau punya uang tuh enggak rame. Yang rame itu kalau enggak punya uang. Mumpung belum punya uang, rame lah gitu ya. Akhirnya disepakati dalam doa itu tulisannya ya Allah rezekikan kepada kami mobil yang nyaman buat keluarga kami. Dalam bahasa Arab Allahumma rzuqna sayyaratan mumti'atan. Pakai bahasa Arab Ustaz. Diminta setiap hari. Jadi lihatlah Bapak Ibu perubahan dalam keluarga ketika punya target itu. Anaknya yang kecil, ya Allah, wah, asik kan. Biasanya ya habis sholat, wish. Salam aja belum sampai sempurna nengoknya, wish. Ini, oh, saya Ramumtia, ya Allah. Seperti doanya Abi, ya Allah. Ya kayak gitulah pokoknya. Oh. Tepat 1 bulan, itu bulan Ramadan. Ternyata Allah kasih rezeki itu mobil Evalia. Bapak Ibu yang sedang berhajat mobil, sudah ada solusinya kan? Berarti tidak perlu kita selesaikan 3 langkah selanjutnya. 2 langkah mulai lagi, 2 langkah ulangi lagi, 2 langkah ulangi lagi. Wah. Loh 2 langkah saja sudah teruji, apalagi sampai 5 langkah. Ini sengaja kami sampaikan dan mungkin akan terulang lagi. Saya berharap Bapak Ibu kalau acara seperti ini itu ada sesi di mana ada testimoni. Dites terus muni gitu loh. Iya dites semuanya yuk kita ujikan. Ternyata dites betul-betul. Kalau sudah dites itu terbukti silahkan katuran ke sini muni. Kalau enggak berani di sini ya sudah di situ penting dikasih speaker. Yang penting muni biar ada semangat. Oh ada perubahan. Oh ternyata ada pembuktian begitu. Yang nomor 3 Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya langsung nomor 3. Dibilangi 2 saja kok tadi nggak mau. Akhirnya langsung ketiga, wah ketemu sedekah lagi. Ya sulit dipisahkan. Sementara para sahabat itu sudah dipesan sama Allah. Idza najaitumur rasul. Kalau pengen curhat sama Rasul. Kalau pengen konseling sama Rasulullah, kalau pengen ngobrol berdua 4 mata serius dengan Rasulullah, faqaddimu baina
Yadai najwakum sodakoh. Sodakoh dulu. Kenapa tuh harus bersodakoh itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah ke dealer enggak? Pernah? Ketika kita ke dealer itu biasanya cash enggak? Cash kalau punya uangnya cash. Kalau enggak punya uang ya kita ngasih beberapa dulu sebagai DP. Kalau DP dibayarkan, kira-kira barang yang kita beli itu bisa dibawa pulang enggak? Itu biar kita analognya itu paham itu loh. Ya Allah, kasih kami rezeki mobil ya Allah untuk keluarga kami biar bisa ngaji, biar bisa silaturahim, biar bisa melaksanakan perintahmu lebih mudah lagi. Ya Allah DP-nya 10 juta. Dapat enggak? Ya enggak tahu Ustaz, silakan diuji. Ternyata dapatnya mobil yang second. Rusak-rusak terus. Kok rusak-rusak terus kan DP-nya 10, coba DP-nya 100. Alphard itu. Orang yang mau meninggal saja itu diberitahu agar sesuatu yang dikhawatirkan itu hilang, agar sesuatu yang akan membuat sedih itu hilang. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, apa enggak bisa saya itu dikasih tangguh waktu sedikit saja. Mau apa? La asadaqah. Aku akan bersedekah. Untuk apa sedekah? Untuk membeli setiap apa yang baik-baik setelahnya. Karena ini mengkhawatirkan. Wa akum minas sholihin, kalau sedekah kami belum cukup, aku akan beramal soleh untuk mengantar kebaikan-kebaikan doa kami. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Surat Fatir ayat yang ke-10. Monggo dipentulis karena nanti dilihat. Fatir ayat yang ke-10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, kepada Allah naik kalimat yang baik. Apa sih yang dimaksud kalimat yang baik? Impian terbaik yang ada dalam doa tadi. Kepada Allah naik doa-doa kita. Wal amalu salihu yarfa'u, amal soleh ini yang mendorongnya melangit. Amal soleh ini yang mendorongnya, amal soleh ini yang mengantarnya. Di antara sekian amal soleh yang mengantar doa, ada yang sebelumnya adalah la as-sodakoh. Sodakoh itu melebihi dari amal-amal soleh yang lain dalam rangka mengantar doa-doa kita sekalian. Berapa banyak ketika kita itu berdoa itu enggak yakin. Padahal ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau kamu berdoa kepada Allah, berdoalah dalam kondisi yakin doamu akan dijawab oleh Allah. Enggak mudah loh ya. Berdoa kok yakin. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat haji ya Allah. Doa itu melesat. Belum sampai ke langit, itu kita tarik lagi. Enggak jadi ya Allah. Saya belum daftar. Hutangnya belum lunas. Anak-anak masih butuh SPP yang belum saya bayarkan. Aduh capek, modal kayak gini capek. Berapa banyak kita berdoa, itu kita bantai sendiri gitu loh. Maka kalau berdoa itu paling asik jam 2 malam, setengah 3 malam atau jam 3 malam. Kenapa? Setengah ngantuk. Belum fresh banget tuh. Oh, mudah-mudahan bisa punya rumah ya Allah. Tahun ini ya Allah, hutang 1 miliar lunas. Tahun ini ya Allah. Ya Allah, amin. Tadi doa apa Pak? Emboh. Doamu tuh medeni loh Pak, adrenalin. Masuk 1 miliar hutangnya lunas dalam 1 tahun. Enggak, saya bilang begitu tadi. Iya. Waduh, tak ralat. Oh enggak bisa, harus kadung sampai ke sana. Nah tadi waktu berdoa gimana? Saya setengah sadar tadi itu. Waktu yang paling fresh untuk berdoa itu ba'da maghrib. Karena lagi fresh-freshnya itu dibuantai sendiri semuanya. Enggak percaya silahkan ba'da maghrib kamu berdoa. Ya Allah mudah-mudahan kayaknya enggak jadi ya Allah. Kayak ya, anu aja lah. Ralat akhirnya enggak jadi. Apalagi pakai macam surat keputusan. Ya Allah mengingat. Menimbang. Memutuskan. Enggak jadi. Ya Allah berikan kami usaha yang barokah, mudah,
hasilnya melimpah, mengingat, menimbang, memutuskan, enggak jadi aja ya Allah, kayaknya susah. Muter-muter. Ini langkah yang ketiga. Kembali kepada materi yang kemarin, pengen cepat atau pengen lambat? Cepat. Pengen istimewa atau biasa? Ya, istimewa. Pengen beli apa usaha? Kalau usaha, ikan saja Pak. Usaha, itu kita harus mancing, sabar menunggu. Itu kalau mancing pakai ikan, pakai itu loh, galah pancing, lama. Tapi kalau kita mancingnya itu pakai 100.000, cepat itu Pak. Niki bandengnya pinten, plek 100.000. Gua langsung cepat itu. Kelamaan. Boleh enggak kita itu mancing jodoh pakai amal soleh? Boleh, masyru'. Tapi kalau itu lama ya sabar. Kalau pengen cepat ya sudah dikuras saja tabungannya gitu loh. Ya Allah, untuk beli jodoh yang baik, yang soleh, yang ganteng, rebahan tapi masa depannya terjamin. Loh kok penak men, pun niku kula DP-ne riyen. Yang pengen mudah-mudah, maka orang kaya itu selalu memenangkan itu kenapa toh? Ya kayak gini modelnya begitu loh ya. Ya kayak gini modelnya itu. Bapak Ibu, ada yang bisa tahajud 2 jam kali 50. Berarti 100 jam. Kuat enggak kita tahajud 100 jam? Enggak kuat. Tapi membuatkan kopi, ngasih snack, santri yang tahajud selama 2 jam selama 1 malam saja. Ternyata jumlah santrinya 50, tahajudnya 2 jam. Itu nilainya sama. Ana ngono aku kok kopine wae, iya kan, gitu ya. Saya termasuk kalau puasa agak berat, Pak. Nun sewu, nek tidak puasa itu mesti. Makanya istri sering tanya, masih puasa Mas? Iya. Kalau jam 6 masih, kalau jam 8 enggak tahu, sudah mulai ada keraguan gitu ya. Tapi seneng kalau ngasih buka puasa gitu ya. Karena bisa langsung copy paste pahalanya gitu ya. Kalau bulan Ramadan, wah ini balapan. Kalau kita puasa sendiri, itu pahalanya ya 1 bulan Ramadan saja. Tapi kalau ngasih buka puasa 300 orang, itu sama dengan berpuasa sebanyak 301 Ramadan. Ngasih buka puasa. Menang kalau gitu nih. Iya memang menangnya di situ. Karena ustadz ya nambah semangat mereka yang dikasih buka puasa. Ayo nah ngajinya yang banyak. Jangan cuma 1 juz, 5 juz. Jangan 5 juz, kalau bisa khatam. Ya 10 juz, maksudnya apa? Ya ini investasi gitu ya. Kalau yang dikasih buka puasa itu ternyata khatam sehari sekali kan luar biasa gitu kalau bulan Ramadan. Lumayan gitu ya. Sama-sama ngasih buka puasa, yang kita copy paste adalah yang mereka amal solehnya banyak begitu ya. Maka kita senang ngasih buka puasa, ngasih sodakoan, ngasih makan, ngasih minum. Mereka yang sedang semangat-semangatnya bertolabul ilmi, semangat-semangatnya beribadah. Karena copy pasteannya sampai kepada kita. Nomor 3. Jam berapa ayah? 10 menit lagi. Tadi waktu mulai kita sudah malam loh Ibu, karena lampu sudah nyala. Jadi aman saja gitu ya. Jadi tidak akan saya katakan karena sudah malam, memang sejak mulai tadi sudah malam, lampunya sudah nyala. Yang keempat, setelah kita bersedekah, yang keempat adalah maksimal bertakwa. Kalau sudah menuliskan, berdoa, sudah bersedekah, maka takwanya ditambah maksimal. Sholatnya tambah tepat waktu, qobliyah ba'diyahnya dikerjakan, tahajudnya dikerjakan, duhanya dikerjakan, zikirnya dikerjakan, istighfarnya dikerjakan. Karena apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa dikasih solusi. Ditingkatkan takwanya, ditingkatkan solusinya.
Kalau solusi yang kita harapkan di luar nalar, maka takwanya dinaikkan di luar kadar. Kalau pengen solusinya itu adalah di luar nalar, maka takwanya di luar kadar. Umum enggak orang baca sehari itu 1 juz? Umum. Umum enggak sehari baca 10 juz? Ora umum. Ya ini kadar yang enggak umum itu enggak nalar. Dinaikkan karena yang diharapkan solusi yang di luar nalar gitu ya. Solusi yang di luar nalar itu kita jemput dengan takwa yang di luar kadar. Yang kelima, karena sudah waktunya hampir habis. Ada yang batin barangkali. Ikhtiarnya di mana? Nomor 5. Saya taruh nomor terakhir. Menyambut suguhan ikhtiar dengan optimal. Bapak Ibu pernah ke rumah makan? Pertama kali datang yang kita lakukan adalah parkir. Setelah parkir, ya kita masuk. Setelah itu kita dikasih buku menu. Setelah dikasih buku menu, apa yang kita lakukan? Milih. Impian terbaiknya yang mau dimakan apa? Ini. Setelah itu diem aja. Kelaparan Pak. Kita harus angkat tangan. Mbak, Bu. Ini pesanannya. Setelah kita tulis, kita pesan, ya kita angkat tangan, berdoa. Ya enggak? Setelah kita memesan dan datang, selanjutnya apa kita lakukan? Ya kita tunggu. Itu lama. Bayar dulu, nanti kan lebih cepat. Berapa semuanya Mbak? Bayarnya nanti aja Mas, saya pengen bayar duluan. Ya ini semuanya 200, oke 200. Agak cepat ya Mbak ya. Itu paling cepat itu biasanya. Karena sudah lunas. Nah itu butuh bertakwa. Bertakwa itu sikap kita itu kepada yang mengabulkan. Kalau kita itu di rumah makan yang mengabulkan siapa? Yang itu pelayan itu. Kalau kita itu sikapnya enggak baik, Mbak jangan cepet, jangan lama-lama, awas kalau lama. Sambil kita banting gelas, lonang, mesti lama itu. Lama itu. Maka kalau berdoa, ikutilah dengan sikap baik kepada Allah. Istighfar, jadi hamba yang baik, minta ampun dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kalau sudah disuguhkan kepada kita, apakah kita akan diam saja kemudian kenyang sendirian? Sudah disuguhkan di meja kemudian nanti kalau kenyang ya kenyang sendiri. Nggak usah muluk-mulukan barang itu, repot. Nggak ada ceritanya. Kalau disuguhkan teh ya diminum, kalau disuguhkan makan ya dinikmati. Proses makan itu pakai sendok, pakai kepedesan, pakai minum dan lain sebagainya. Proses terjawabnya jawaban doa kita itu suguhannya macam-macam. Ya Allah kabulkan doa saya, lunaskan hutang saya. Tahu tuh datang orang ke tempat kita, Pak bisa nggak membuatkan kami rumah? Aduh, saya nggak punya modal, tanahnya nggak punya. Suguhannya sudah ada, tapi kita nggak bisa menyantapnya. Coba dijawab, insya Allah. Punya modal? Enggak. Punya tanah? Enggak juga. Lalu terus gimana? Ya dari jenengan. Mana tanahnya, mana modalnya tak bangunkan. Gitu. Tapi pedenya kita itu bahwa ini orang terpercaya dan sebagainya. 5. Menyambut suguhan ikhtiar dengan optimal. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengennya kami sambung panjang karena materi ini adalah terapan dalam kehidupan, tapi karena sudah masuk waktu maghrib, kita tutup dengan berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kerawan kita sekalian menjadi sebab kita dirahmati Allah, diampuni dosa-dosa kita, diselesaikan masalah-masalah kita, diabulkan hajat-hajat kita, dan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang disuguhkan solusi di setiap kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa
anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sahhil umurana wa sahhil umura walidaina wa sahhil umura usratina wa sahhil umura jami'il muslimin. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aishan wa qaran. Allahumma barik lana fi amwalina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi a'marina wa barik lana fi makasibina ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah keluarga-keluarga kami, berkahilah harta-harta kami. Ya Allah, berkahilah usia dan waktu kami. Ya Allah, berkahilah usaha-usaha kami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, singkirkan kami dari masalah-masalah kami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma taqabbal hajatana, Allahumma taqabbal hajatana, Allahumma taqabbal hajatana ya Rahman ya Rahim. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aishan wa qaran. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kami akhiri, Bapak Ibu, yang nomor 1 PR nggih. Ya, nomor 1 PR. Biar kita bareng-bareng bisa melakukan, menuliskan impian yang terbaik. Kalau nggak dikasih PR nanti hanya sekedar didengar terus pulang menguap lagi gitu. Walaupun cuma 5, walaupun cuma 50 enggak apa-apa. Sedikit-sedikit enggak apa-apa. Tapi dituliskan biar coba kita berdoa dalam sebulan hasilnya seperti apa. Nanti kalau ada yang komen-komen monggo kita bisa diskusikan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz Umar Faqihuddin atas ilmunya. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagi panjenengan semua yang nanti akan mereview kajian-kajian kita, maka insya Allah ada di channel YouTube. Monggo silahkan bisa mengakses channel YouTube Subulus Salam Nusantara. Insya Allah setiap kajian yang ada di tempat ini akan kita unggah di YouTube sehingga panjenengan bisa memutar kembali manakala ada materi yang terlupakan. Wingi kae apa ya materi ini? Itu jenengan bisa putar kembali di channel YouTube Subulus Salam Nusantara. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang nanti mau kondur, sebagaimana informasi di awal kita sudah siapkan beberapa puluh paket sembako yang kiranya berkenan untuk membawa atau memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dipersilahkan, semoga menjadi amal solih kita bersama. Saya yang memandu acara dari awal hingga akhir, pasti banyak salah dan khilafnya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.